Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat? Yuk kita ingat lagi. Gagasan pokok yaitu topik inti dari sebuah bacaan. Sementara gagasan pendukung adalah kalimat penjelas selain ide pokok. Masih ingat caranya mencari gagasan pendukung dan gagasan penjelas dalam suatu teks? Ayo, kalau masih ingat, guru kasih nilainya 100. Oke, kita bahas lagi ya. Yang pertama, teman-teman bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, anak-anak harus bisa menentukan yang mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, anak-anak baru bisa menentukan bahwa dari kalimat utama itu dapat dibentuk menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan melalui peta pikiran, diagram, dan tabel. Sementara gagasan pokok dalam bentuk peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Gagasan pokok dalam suatu diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Adapun cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram: 1. Bacalah paragraf dengan saksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. 4. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Perhatikan teks berikut. Anak-anak, gagasan pokok dari teks tersebut terdapat di awal kalimat. Dan dari awal kalimat itu, yang menjadi kalimat utama dijadikan sebagai gagasan pokok. Dan kalimat-kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung yang diambil dari kalimat penjelas. Nah, teman-teman, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Anak-anak perhatikan ya. Ini adalah contoh menggunakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Teman-teman bebas untuk meletakkan mau di sebelah mana gagasan pokok dan gagasan pendukung itu akan disimpan. Jadi boleh disesuaikan dengan kreatifnya anak-anak ya. Tetapi perlu diingat, dalam suatu teks, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok yang diambil dari kalimat utama. Nah, teman-teman, selanjutnya yang nomor 3, ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya, suatu teks ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua. Semuanya, setiap paragraf ada satu gagasan pokok dan diikuti oleh gagasan pendukungnya. Kita lihat, ini adalah contoh bentuk tabel.
Selain bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, melalui peta pikiran, Ananda juga dapat membuat ringkasan teks. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Apa saja langkah-langkah untuk membuat ringkasan teks? Adapun langkah membuat ringkasan teks: 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. 6. Urutkan peristiwa yang sesuai dengan isi teks sebenarnya. 7. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Alhamdulillah teman-teman, pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu ya materi kita. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.